Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetisi kalian akuntansi tahun pelajaran 2025-2026, yaitu soal pakai 1 UDS Prima. Di video kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang bagaimana cara penyusunan balance sheet atau neraca. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah lembar kerja akan kita gunakan untuk penyusunan balance sheet ya, atau neraca. Balance sheet atau neraca itu adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi harta, utang, dan modal ya. Jadi laporan keuangannya menunjukkan posisi aset, liabilities, dan equity. Kalau kita lihat di sini ya, di lembar kerja balance sheet ini, nama-nama akunnya sudah tersedia ya. Jadi seperti aset, ini terdiri dari 2 kelompok ya, ada kelompok current asset dan fixed asset. Kemudian untuk liabilities, ini juga ada kelompok current liabilities dan long term liabilities. Kemudian baru equity ya. Jadi kalau di lembar kerja ini, nama-nama akunnya sudah tersedia. Tapi, kalau misalnya ketika kalian ujian nama-nama akunnya belum ada, nama-nama akunnya ini bisa kalian catat ya. Pokoknya kalian ingat saja, yang namanya balance sheet itu datanya adalah data tentang aset, tentang liabilities, dan tentang equity. Nah, nama-nama akunnya ini bisa kamu lihat di soal mengelola entry jurnal ya, atau buku besar. Yang kamu lihat adalah daftar nama akun ya. Kita lihat di soal ya, nama akunnya. Nah, ini adalah data nama akun. Ingat ya, yang kita lihat adalah kelompok aset, kemudian kelompok liabilities, dan kelompok equity. Ya, kita lihat sekarang ya. Kita lihat di sini ya, untuk kelompok aset, ini ada 2, ada current asset dan fixed asset. Di sini ada current asset dan fixed asset. Ya, kita lihat sekarang yang current asset ya, ada cash in bank, kemudian petty cash ya, account receivable, allowance ya, merchandise inventory, office supply, prepaid insurance, dan prepaid rent. Ya, jadi kalau misalnya nama-nama akunnya belum ada di lembar kerja balance sheet, ini bisa kamu lihat di daftar nama akun ini. Nah, sekarang untuk datanya. Untuk datanya, ini bisa kita ambil dari worksheet atau kertas kerja yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, nilainya itu diambil dari kolom balance sheet ya. Ini worksheet, nilainya nanti kita ambil dari kolom balance sheet ini. Dari sini nilainya. Kecuali nilai capital ya. Nilai capital nanti kita ambil dari laporan perubahan ekuitas. Sedangkan yang prefer ini sudah tidak kita catat lagi nanti nilainya. Ya, karena nilai prefer ini nanti sudah include di laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita langsung ke tutorial penyusunannya ya. Nah, sekarang kita akan mulai menyusun balance sheet ya. Ingat, datanya ini kita ambil dari worksheet kolom balance sheet ya. Kita ke kolom balance sheet di sini. Nah, ini kolom balance sheet. Kita lihat di sini ya. Sekarang yang pertama di sini ada kelompok aset. Kelompok aset itu ada 2, ada current asset dan fixed asset. Untuk akun yang pertama di current asset itu ada cash in bank. Kita lihat di worksheet nilai cash in bank ya. Kita lihat di sini nilai cash in bank adalah 733.299.603. Maka kita catat di sini. 733.299.603. Kemudian petty cash. Petty cash ini nilainya 150.000. Kita catat di sini. Kemudian account receivable ya, nilainya 306.508.000. Kita catat di sini. Kemudian allowance ini ada di kredit ya, 6.130.160.
Nah, karena allowance ini ada di kredit, maka pencatatannya kita buat dalam kurung. Kemudian merchant inventory 174.757.000 kita catat di sini. Berikutnya prepaid insurance 23 juta. Kemudian prepaid rent 34 juta. Dan terakhir ada prepaid rent 34 juta. Kita catat di sini. Kalau sudah, maka kelompok current asset ini kita jumlahkan ya. Kita sebut sebagai total current asset. Kemudian kita akan mencatat kelompok fixed asset ya. Kita lihat di sini yang pertama vehicle. Vehicle ini nilainya 240 juta. Kita buat di sini. Kemudian accumulated vehicle. Nah, accumulated vehicle ini letaknya di kredit ya. 205 juta. Maka di sini pencatatannya kita buat dalam kurung. Kemudian office equipment at cost nilainya 50.600.000. Kita catat di sini. Dan berikutnya untuk kelompok fixed asset ini ada accumulated office equipment nilainya ada di kredit 17 juta. Kita catat di sini dalam kurung. Ya, sehingga total fixed assetnya ini 240 juta dikurangi 205 juta ditambah 50.600.000 dikurangi 17 juta. Ini total fixed asset jadi 68.600.000. Sehingga di sini total current asset ini kita tambahkan dengan total fixed asset ya. Totalnya ini kita sebut sebagai total asset. Nilainya 1.341.884.443. Kalau sudah, berikutnya kita mencatat kelompok liabilities ya. Kita lihat di sini untuk kelompok liabilities. Yang pertama account payable ya. Kita lihat akun-akun payable nilainya 339.846.000. Kita catat di sini. Kemudian berikutnya ada accrued expense ya, nilainya 17.020.000. Kita catat di sini. Kemudian ada income tax payable nilainya 1.964.597. Kita catat di sini. Ya. Sehingga total current liabilities ini kita jumlahkan. Ya, jumlahnya 358.830.597. Berikutnya long term liabilities. Untuk long term liabilities ini hanya ada bank loan ya. Kita lihat nilai bank loan 170 juta. Maka kita catat di sini. Sehingga jumlah total long term liabilities ya. Ini senilai bank loan ya, 170 juta. Sehingga total liabilities ini kita peroleh dari total current liabilities ini kita jumlahkan dengan total long term liabilities ya. 358.830.597 ditambah dengan 170 juta. Totalnya 528.830.597. Berikutnya kalau sudah kita akan menghitung nilai equity. Untuk equity ini hanya ada capital ya. Ingat untuk capital ini jangan diambil dari balance sheet ya. Kita jangan mengambil nilai ini. Untuk capital yang kita ambil adalah dari laporan perubahan ekuitas ya, yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita ke laporan perubahan ekuitas. Nah, ini adalah laporan perubahan ekuitas yang kita ambil nilai yang ini. Nilai capital finalnya 813.053.846. Inilah nilai capital ya. Kita catat di balance sheet, kita letakkan di sini. Sehingga total equity-nya senilai ini. 813.053.846. Kemudian total liabilities ini kita jumlahkan dengan total equity ya. 528.830.597
kita jumlahkan dengan 813.053.846. Totalnya 1.341.884.443. Nah, nilainya ini harus sama dengan nilai total aset, ya. Kita lihat di sini, untuk total aset ini nilainya sama ya dengan nilai total liabilities and equity. 1.341.884.443, ya. Nilainya sudah sama. Nah, kalau sudah sama, berarti pekerjaan kita sudah benar. Bisa dipahami ya? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.